Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisan Kusniadi Putra. Sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Dokter Sarjana 1 dengan nomor induk mahasiswa 2017-03100067 yang kali ini akan mencoba untuk melaksanakan tugas skills lab berupa menjelaskan devices ataupun alat-alat yang digunakan dalam ruangan ICU ketika untuk memonitor hemodinamika daripada pasien itu untuk blok 23, blok kegawat daruratan, dan juga forensik. Pertama-tama kita mengenal dulu apa itu hemodinamika. Hemodinamika adalah sistem aliran darah kardiovaskuler yang berjalan dinamis dan memiliki fungsi hemostasis dan bekerja secara autoregulasi. Hemodinamik sangat penting karena menjadi salah satu faktor untuk mengetahui bagaimana cara kerja organ yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Karena sebagai dokter kita harus mengetahui dan mengecek terus kondisi pasien. Apalagi untuk kondisi pasien yang perlu dicek secara berkala yang dapat berubah sewaktu-waktu. Lalu kita ingin bertanya juga, kira-kira tujuan untuk memonitor hemodinamik apa sih? Yang pertama bisa juga untuk transportasi pasien dari satu ruangan ke ruangan lain ataupun untuk persiapan pelaksanaan tata laksana prosedur medis lainnya. Selain daripada itu, ketika transport ataupun untuk mengecek secara berkala pasien tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama hemodinamik, yang kedua adalah ventilasinya pasien, yang ketiga adalah kira-kira obat-obatan yang diperlukan oleh pasien itu seperti apa. Bisa jadi ketika transport pasien ataupun ketika pasien sedang dimonitor, itu kejadian yang tidak terduga dapat terjadi. Obat-obatan yang dapat digunakan contohnya adalah ada vasokonstriktor. Yang kedua bisa jadi adanya penggunaan pelumpuh otot, bisa juga ada analgesik berbasis opioid, terus bisa juga sampai dengan berbahan yang hal-hal lainnya seperti morfin untuk menjaga kondisi stabilitas pasien. Nah, untuk menjaga monitor hemodinamik pasti butuh yang namanya alat-alat. Yang pertama kita akan membahas alat untuk memonitor secara fisik ketika dokter datang ke visit ke ruangan pasien. Yang pertama menggunakan stetoskop. Dokter dapat menggunakan alat stetoskop untuk langsung mengecek kondisi pasien tanpa harus membaca monitor yang ada. Jadi dia bisa langsung melakukan auskultasi pada bagian dada pasien ataupun bagian manapun yang dibutuhkan untuk mengetahui langsung. Yang kedua, ada yang namanya bedside monitor. Di bedside monitor ini sangat banyak sekali informasi yang dapat kita dapatkan. Misalkan di gambar ini akan kita lihat. Yang pertama adalah heart rate, di mana dia akan menunjukkan mengenai pulsasi berapa jumlahnya dari per menitnya. Di gambar ini terlihat adanya 98 kali per menit. Yang kedua adalah tekanan darah atau blood pressure, di mana selalu dihitung bersama sistol per diastol. Di situ sistolnya 131, di mana diastolnya adalah 88. Yang ketiga ada saturasi oksigen. Biasanya saturasi oksigen ini untuk melihat bagaimana bagian perifernya yang akan juga digunakan pulse oximetry. Yang keempat, untuk juga ada respiration rate, untuk mengetahui seberapa banyak sih pasien tersebut sudah melakukan respirasi. Dalam hal ini tertunjuk pada bagian warna biru, angkanya adalah 22. Yang kelima ada vitals record, di mana di situ menjelaskan kalau beberapa saat pasti akan di-save, ini untuk beberapa model daripada bedside monitor, ada untuk men-save data-data vital sign-nya. Yang keenam adalah respiratory waveform, yang ketujuh adalah oxygen saturation waveform, yang kedelapan adalah electrocardiogram strip seperti EKG, dan yang kesembilan adalah alarm untuk mengetahui apakah ataupun jika ada salah satu daripada vital sign tersebut ternyata di luar dalam kaidah normal, misalkan daripada heart rate tersebut di luar daripada normalnya 60 sampai dengan 100. Salah satu alarm akan menyala untuk menotifikasi kepada perawat yang sedang berjaga ataupun dokter yang sedang visit. Seperti itu. Selanjutnya, tadi kan sudah ada blood pressure di bagian bedside monitor. Nah, ini adalah alat untuk mencatatnya. Ini adalah non-invasive blood pressure. Maksudnya non-invasive di sini ada alat-alat yang namanya invasive dan juga yang non-invasive. Di mana invasive langsung untuk mengintervensi secara intraorgan dan juga non-invasive itu tidak mengintervensi secara intraorgan. Di sini dia ketika ingin menggunakan non-invasive blood pressure bersama dengan bedside monitor, dia tinggal bisa menggunakan ditempel saja di bagian lengan atas dan dia akan langsung mengecek
blood pressure-nya secara berkala dan ditampilkan dalam bedside monitor. Selanjutnya adalah elektrokardiogram. Di sini tadi menggunakan lead-lead yang ada daripada untuk elektrokardiogram itu sendiri. Biasanya ada lead 1, lead 2, dan lead 3. Untuk mengecek bagaimana pulsasi elektrikal daripada jantung dan dapat dibaca sebagai EKG di bedside monitor. Selanjutnya, ada yang namanya syringe pump. Pasti ada beberapa pasien kondisinya yang membutuhkan untuk memasukkan suatu jenis obat ke dalam jalur perdarahannya pasien itu sendiri. Nah, karena pasti ada butuh beberapa dosis yang akan diperlukan keluar otomatis secara tiap jam, kita menggunakan syringe pump, di mana syringe pump ini bisa diatur kira-kira dosis berapa miligram ataupun berapa mililiter, itu yang perlu diinjeksikan ke dalam tubuh pasien. Di sini bisa menggunakan syringe pump. Selanjutnya, ada yang alatnya yang menggunakan namanya infusion pump. Infusion pump ini untuk secara otomatis ketika ingin memasukkan infus tersebut diregulasi kembali secara otomatis. Sistem kerjanya mirip dengan syringe pump, namun ini untuk meregulasikan infus yang masuk ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya ada pulse oximetry, di mana dia untuk mengukur bagaimana saturasi oksigen untuk dari sebuah pasien. Kalau misalkan ingin menggunakan pulse oximetry, pastikan tangan pasien itu tidak tertutup oleh apapun. Jadi harus tangannya kosong seperti ini, tidak ada yang menghalangi. Tinggal cukup dinyalakan, misalkan untuk ke bagian ibu jari ini, dan dia akan perlu untuk hanya untuk dipencet sekali saja, ataupun ketika yang sudah di ruangan ICU, itu sudah langsung untuk terkoneksi juga kepada bedside monitor. Dia akan membaca berapa saturasi oksigen di bagian perifer tubuh, dan juga hal-hal lainnya perlu bisa dibaca oleh pulse oximetry. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga ventilator. Beberapa jenis kondisi pasien perlu memberikan ventilasi mekanik secara aktif untuk dapatnya masuk respirasi ataupun oksigen yang adekuat terhadap tubuh pasien. Ini kerjanya juga untuk memasukkan oksigen, dia bisa diatur kembali dan bisa dipasangkan ke bagian mulut, bisa seperti sungkup ataupun bisa seperti ET, langsung masuk ke dalam dengan bantuan alat lainnya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas diskusi mengenai skenario 2, berupa adanya soal berupa seperti ini. Baik, untuk diskusi kasus kali ini kita mendapatkan kasus yang seperti ini, seperti terlihat pada layar. Pada bagian EKG, stripnya sendiri terlihat sangat bradikardi, bahkan bisa disebut sebagai pulseless electrical activity, di mana tidak dapat terbaca daripada aktivitas elektrikal daripada jantung pada pasien ini. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama bisa jadi karena memang alatnya belum terpasang secara adekuat ataupun belum secara cukup dipasang. Yang kedua bisa jadi memang karena kondisi pasien yang seperti ini atau memang tidak ada pasien untuk ditempelkan, seperti itu. Yang warna biru ada pletoseismograph, dia itu untuk membacakan waveform pada bagian saturasi oksigen. Di sini dia di bagian sebelah kanan juga tidak terbaca menggunakan strip-strip seperti ini ya. Sebelah kiri bawah juga untuk membacakan adanya respirasi. Tapi ternyata di sini respirasinya adanya naik turun juga. Namun ketika dilaksanakan pemajuan daripada kondisi pasien tersebut dari awalnya 17 jadi 16, terus turun menjadi 14. Ini menandakan juga kemungkinannya satu tidak adekuat pemasangan atau memang kondisi pasien yang menurun kondisinya seperti ini. Maka daripada itu jika terjadinya PA ini bisa juga pertama untuk mengecek dulu kembali apakah alat terpasang sesuai kaidahnya ataupun secara adekuat kepada pasien. Jika memang pasien memang benar-benar terjadi adanya PA, bisa juga dilaksanakan dengan high quality CPR dengan 30:2 ataupun untuk injeksi seperti epinefrin untuk menstabilkan kembali kondisi pasien dengan evaluasi kondisi pasien lainnya. Jadi untuk interpretasinya ini adalah PEA di mana EKG-nya tidak terbaca, saturasi oksigen tidak terbaca, respirasi turun terus-menerus dari 17, 16, dan juga 14, dan juga temperatur tidak terbaca. Seperti itu. Terima kasih. Baik, berikut telah selesai diskusi skenario 2 ganjilnya. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu dan juga telah menyelesaikan tugas saya dalam Skills Lab ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam dan juga kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.